Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan sejauh mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi anzala sakinata liqulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imani. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa sallimu tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rekan-rekan, para pemirsa Prokami TV yang dirahmati oleh Allah. Saya Dr. Deta Tarnuwijaya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu faal olahraga klinis. Pada kesempatan ini akan sedikit berbincang dan memberikan tips mengenai jurus anti mager saat Ramadan dan bagaimana anjuran olahraga yang baik dan optimal. Ya, pemirsa sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa saat Ramadan itu memicu seseorang untuk menurunkan aktivitasnya karena pada saat saum Ramadan itu pada tubuhnya terjadi defisit energi, lalu terjadi proses starvasi atau kelaparan, dan juga terjadi metabolisme glukosa seperti glycogenesis dan gluconeogenesis yang sebagai pemecahan cadangan gula tubuh yang nantinya juga akan masuk ke arah pemecahan cadangan lemak. Nah, sehingga dalam tubuh terjadi defisit energi. Nah, selain itu juga orang yang berpuasa mudah terjadi dehidrasi, terutama apabila kehilangan cairan 3% atau lebih dari cairan tubuhnya. Nah, ini secara fisiologis maupun secara psikologis, ya secara faal maupun secara psikologis, ini menimbulkan atau mendorong seseorang untuk inaktivitas. Padahal ketika seseorang mengalami inaktivitas selama 3-5 hari saja, maka akan terjadi penurunan luas gerak sendi atau kekakuan, ya, lalu sirkulasi darah menurun dan denyut nadi istirahat bisa meningkat. Kalau sampai 2 pekan seseorang inaktivitas, dia bisa terjadi penurunan 10-15% kekuatan otot. Dan kalau sampai 3 pekan bisa 50% kekuatan ototnya menurun dan tingkat kebugarannya pun akan menurun. Nah, sangat disayangkan apabila kita lepas dari Ramadan itu menjadi orang yang secara fisik mengalami penurunan. Nah, padahal dalam surat Al-Baqarah memang sudah dikatakan ya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ini diwajibkan untuk berpuasa, dikatakan bahwa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita gitu untuk berpuasa. Maka dari itu kita sebetulnya berpuasa ini harus mencontoh kepada orang-orang sebelum kita ya. Sedangkan contoh yang paling berat aktivitas fisik ketika Rasulullah dan para sahabat Ramadan adalah Perang Badar, yaitu di Ramadan pertama. Untuk itu, olahraga menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran seseorang saat beraktivitas fisik. Nah, baik menurut WHO, rekomendasi olahraga baik saat puasa maupun tidak puasa ini sama saja, yaitu 150 sampai 300 menit per pekan olahraga aerobik dengan intensitas sedang. Jadi kalau kita dosiskan, olahraga itu kan harus memenuhi kriteria frekuensi, intensitas,
time atau waktu, lalu type atau tipe. Nah, frekuensinya itu menurut American College of Sport Medicine itu kalau kita berolahraga aerobik sebaiknya 5 kali per pekan. 5-7 kali per pekan, tapi boleh 5 kali per pekan. Lalu intensitasnya, tadi menurut WHO intensitas sedang. Intensitas sedang ini, kalau kita artikan, memang sebaiknya menghitung denyut tadi ya, kita bisa mendiskusikannya lain waktu, tapi kalau kita artikan intensitas sedang ini, olahraga aerobik intensitas sedang ini adalah kita berlari, atau bisa berjalan, atau berolahraga apapun, ya, sudah mulai ngos-ngosan, tapi masih bisa bicara, ya masih bisa ngobrol, tapi sudah mulai ngos-ngosan, ini intensitas sedang ya. Lalu untuk time-nya, kalau waktunya tadi 150 sampai 300 menit per pekan, kalau dibagi ke 5 hari berarti 30 sampai 60 menit per hari. Dan jenis olahraganya adalah olahraga aerobik. Dan memang sebaiknya 2 kali per pekan ditambah dengan olahraga kekuatan ya, seperti push up, sit up dan sebagainya. Nah, permasalahan olahraga saat saum itu ada 3. Yang pertama, mudah sekali tubuh kita terjadi hipoglikemi atau penurunan gula darah dalam jumlah yang rendah gitu ya, sampai ke titik yang rendah, dan nantinya ada ancaman untuk ke arah metabolisme benda keton. Nah, ini yang bisa menjadi dalam tanda kutip racun bagi tubuh kita ya, bisa terjadi ketosis atau ketoasidosis. Nah, lalu yang kedua adalah ancaman dehidrasi. Apabila cairan tubuh berkurang setelah olahraga sebanyak 3% atau lebih, maka itu merupakan dehidrasi yang cukup harus menjadi perhatian yang cukup serius. Begitu. Nah, berikutnya adalah ambang laktat yang mudah tercapai sehingga kita mudah terjadi kelelahan. Jangan sampai terjadi ketiga itu. Nah, untuk itu solusinya adalah kita melakukan pengaturan waktu dan intensitas dalam berolahraga saat saum Ramadan. Solusinya adalah dekatkan dengan waktu loading makanan dan minuman, yaitu di waktu sahur dan berbuka. Ya, lalu pertahankan intensitas olahraga kita di intensitas olahraga ringan sampai sedang. Kalau ringan artinya kita belum ngos-ngosan dan kita masih bisa ngobrol. Kalau sedang kita sudah mulai ngos-ngosan, tapi kita tetap masih bisa berbicara atau mengobrol. Begitu. Nah, lalu pertahankan kebutuhan rehidrasi atau penggantian cairan itu di 1-2% dari total cairan tubuh. Nah, ini bisa dilihat dari penurunan berat badan setelah berolahraga. Jadi jangan sampai 3% penurunan berat badan setelah olahraga. Nah, untuk itu saya merekomendasikan 3 waktu untuk olahraga saat saum, yaitu pertama setelah subuh kita masih dekat dengan nutrisi yang baik. Yang kedua adalah sebelum maghrib meskipun nutrisi kita sudah berkurang banyak, tapi kita bisa dekat dengan waktu berbuka atau setelah tarawih dan sebelum tidur. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan dapat kita lakukan sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi insan yang paripurna secara fisik maupun secara ruhiyah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.